Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ainasa Ibratul Farahdiana dari mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya. Di sini saya sedang melakukan kegiatan wawancara terkait keperluan tugas praktik mengenai analisis nilai tambah dan rantai nilai pada usaha agribisnis atau usaha produksi. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan produk, peningkatan nilai tambah, serta alur pemasaran produk, mulai dari produsen hingga konsumen. Nah, informasi yang Ibu berikan akan digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan dijaga kerahasiaannya. Di sini saya berwawancara bersama Ibu Putri Susanti yang memiliki produk atau usaha agribisnis yaitu perkebunan buah naga. Ini saya mulai untuk sesi wawancaranya. Yang pertama saya akan menanyakan terkait untuk luas lahan perkebunan buah naga Ibu. Untuk yang pertama, berapa luas lahan perkebunan buah naga ini? 5.000 meter persegi. 5.000 meter persegi. Untuk usaha ini sudah berjalan berapa lama? 5 tahun. Sudah berjalan 5 tahun. Dari manakah bibit buah naga ini diperoleh dulunya? Dulunya saya beli perkebunan ini tidak ada pohonnya. Kalau menurut keterangan pemilik terdahulu, beliau memperoleh bibit ini dari batangnya, bukan mulai awal dia menanam, entah dari biji atau sudah dari batangnya. Berarti kayak semacam cangkok atau kayak pengambilan sulur ya Bu? Dari pengambilan sulur gitu. Nah, untuk berapa jumlah panen rata-rata dalam sekali panen Bu? Ya, dia dari musim. Iklim, cuaca itu mempengaruhi. Kalau biasanya dapat berapa Bu? Paling banyak? Paling banyak sekali panen kita itu 3 bulan sekali, itu 3 kali. Setiap 2 minggu sekali kita panen. Itu lahan seluas 5.000 yang produktif 1.500, yang sisanya kan masih dalam tahap penanaman. Luas 1.500 sekali panen kita dapat sekitar paling minim itu yang sudah disortir minimal 1,5 kuintal. 1,5 kuintal dalam sekali panen. Sekali panen. Nah, dalam satu periode kita bisa panen 3 kali. Jadi selama 3 bulan kita bisa panen yang masuk dalam supermarket, penjualan supermarket itu 4,5 kuintal. 4,5 kuintal, baik. Nah, untuk perawatan apa saja yang dapat dilakukan dalam perkebunan buah naga ini? Ya, pengairan harus normal. Terus penyaingan rumput juga lahannya tetap harus bersih. Tidak boleh ada pestisida. Jadi ini organik ya Bu ya? Organik. Lalu untuk kemungkinan kan setiap usaha terkadang memiliki kendala ya Bu. Nah, untuk perkebunan buah naga ini, kendala apa yang sering dihadapi selama budidaya? Hama itu burung sama tupai. Yang sering banget inilah ya Bu sekarang. Kira-kira setelah dipanen itu buah naga biasanya dijual kepada siapa? Ibu biasanya jualnya itu kepada siapa atau langsung dikirim ke konsumen seperti masyarakat sekitar ataupun yang lain? Kalau kita ada kontrak sama toko buah supermarket, ada 3 toko di Papaya Galaxy sama Papaya Galaxy sama siapa itu satu itu kurang tahu, yang tahu kan itu bapaknya yang suka pengepul, ada pengepulnya di sini. Jadi kita tinggal menyetorkan saja. Ya, setor. Untuk cara pemasaran buah naga yang pernah dilakukan Bu, apakah pernah melakukan pemasaran secara mandiri? Jarang-jarang. Memenuhi permintaan supermarket saja kita sudah kewalahan. Oh, gitu. Untuk di sini jenis buah naganya yang tertanam itu apa saja? Ada red jelly, putih jelly, putih lokal juga ada. Tapi yang paling diminati red jelly sama putih jelly. Red jelly sama putih jelly. Itu yang memasuki supermarket tadi.
Untuk di sini siapa pihak yang paling membantu dalam penjualan hasil panen, Bu? Pengumpulnya itu, kalau di sini kan banyak teman-teman, jadi kita sama-sama bekerja sama untuk memenuhi targetnya permintaan supermarket. Apakah harga jual buah naga sering berubah? Kalau sering berubah sih enggak, dia tergantung pas waktu panen raya sama kita bikin musim sendiri. Kalau bikin musim sendiri harganya lebih mahal. Kalau pas panen raya kan mungkin dari pihak supermarket menurunkan harga, cuman tidak terlalu rendah lah harganya. Kalau begini, Bu, misalkan ada ini ya, buah kita pas panen gitu, ada buah yang memang bisa memasuki supermarket, tapi ada kendala mungkin terkait kulit luarnya, kondisi luarnya, atau terkait rasanya. Apakah di situ juga harga masih ditetapkan? Kan sebelum kirim supermarket kan harus disortir dulu. Berarti harus dipilih yang paling terbaik ya? Ya, harus itu. Kan ada standarnya. Nah, sebelum masuk ke supermarket, di sana juga nanti ada teksturnya itu. Benar-benar tidak mengandung pestisida. Benar-benar organik ya, jadi bisa menyatakan bahwa itu benar-benar organik ya. Iya. Ibu pernah, kan ini memiliki perkebunan buah naga sendiri, misalkan nih ada yang tidak lolos sortir gitu, pernah kayak mengolah buah sendiri tuh menjadi apa gitu? Tidak, semua rata-rata semua tidak pernah ada tanam di rumah. Oh, jadi lolos sortir semua. Oke. Nah, menurut Ibu, apakah pengolahan tersebut meningkatkan pendapatan usaha? Ya, pasti. Kalau tidak meningkatkan hasil usaha, kita bagaimana bayar orang kerja? Untuk perkiraan perbedaan harga antara buah naga segar dan produk olahan. Ini aja, Bu, buah naga segar khas organik di sini ya, sama buah naga yang lain di luaran sana yang biasanya dijual di pasar gitu, apa perbedaan? Perbedaannya ya kalau satu sudah apa ya, otomatis kalau produk kita itu lolos supermarket, bukan di sana, bukan lolos dari kita tapi lolos masuk supermarket itu di sana diuji lagi. Nah, diuji harus benar-benar bisa lolos. Terus di sana itu punya kita bisa tahan 1 minggu, 1 minggu tanpa pendingin ya, itu tidak busuk, terus apa, cuman sedikit layu gitu aja, itu 1 minggu. Kalau kita pernah mencoba ya beli di yang produk lain, produk di tempat lain yang biasa dijual di pasar, kita beli itu terlihat segar, besok kita lihat sudah layu, 3 hari sudah kulitnya sudah membusuk. Terus isinya itu nggak sama seperti punya kita itu kan manis, terus ada seperti gelnya yang kenyal-kenyal itu. Kalau yang beli di pasar itu apa ya, kadang ada asam, kadang nggak ada rasanya sama sekali. Itu yang membedakan itu. Terus ya dari apa, dari bentuk luar sama dari bentuk luar ya sama semacam sirip apa, terus kulitnya bentuknya. Kalau punya kita kan agak lonjong, terus merahnya itu merah 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 hati, bukan warna ungu. Ya, ya itu perbedaannya di situ. Terus sirip kalau punya kita itu siripnya lebih panjang, kalau yang beli di pasar itu kan agak keriting gitu, pendek-pendek agak keriting, terus bentuknya bulat. Ya, perbedaannya dari situ. Ya, mungkin untuk apa, pembeli bisa membedakan dari luarnya itu sudah kelihatan. Berarti terkait perbedaan harga juga ada ya? Ya jelas domplang. Kalau beli di pasar paling mahal itu kan 10.000 lah, 10.000 ya. Kalau di punya kita ya maaf ya, kita bukan apa ya, bukan merendahkan produk orang lain, tapi ini memang kenyataannya seperti ini. Kalau punya kita itu dari kebun nilainya itu 35.000, dari kebun ya. Kalau sudah ke supermarket lain lagi lah harganya. Ya. Soalnya kualitasnya kan
kayak intinya itu terbaik lah, apalagi ini organik gitu. Baik. Untuk yang terakhir Bu, ini sebagai penutup ya, apa harapan atau rencana pengembangan usaha buah naga ke depannya? Ya dibikin lebih besar lagi. Mungkin kita apa ya, ngajak teman-teman untuk gabung sama usaha tani kita, kelompok tani kita untuk membesarkan perkebunan buah naga ini. Terus setiap ada kayak kendala di kebun, kita sama-sama dikerjakan sama orang banyak. Jadi kan lebih mudah. Terus kayak suplai pupuk itu jadi lebih enak gitu loh. Kalau pakai partai kan harga lebih murah. Kalau sendiri-sendiri kan ya itu tadi ongkosnya terlalu besar. Gitu. Mungkin kalau punya komunitas gitu kayak lebih mudah gitu ya, lebih mudah menjual, terus lebih mudah untuk membeli pupuk atau barang kebutuhan lain gitu. Mungkin itu saja untuk sesi wawancara kali ini, Bu. Baik, terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan informasi yang telah Ibu berikan. Jawaban yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami proses nilai tambah dan rantai nilai pada usaha yang dijalankan. Semoga Ibu semakin maju dan berkembang usahanya. Mohon maaf apabila selama wawancara terdapat kekurangan atau pertanyaan yang kurang berkenan. Terima kasih dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.